Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Perspektif selanjutnya yaitu yang saya sebut dengan perspektif yang kedua, bahwa menurut Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili Al-Jailani di dalam salah satu kitabnya tentang Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, ya, di mana kitab ini mengkonfirmasi tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah seperti yang pernah disindir oleh Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh memiliki dua bentuk kejadian, yaitu kejadian yang pertama dalam bentuk yang ada qadim dan azali, ia berupa Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, asal muasal dari segala kejadian, telah terjadi sebelum terjadinya seluruh yang terjadi di semesta raya ini. Dan Nur Muhammad itu awal dari segala kejadian, dan daripadanya terpancar segala makhluk suci, termasuk para nabi dan para wali. Demikian juga terpancar daripadanya segala ilmu dan ma'rifat ketuhanan. Kejadian itu diawali dengan kesempurnaan penciptaan dalam penjelmaan kesejatian dalam hakikat Muhammadiyah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh adalah perwujudan kejadian dalam bentuk Al-Insanul Kamil yang bermanifestasi dalam fisik dan zahir Muhammad bin Abdullah Al-Dhabi Al-Thani bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi bin Umar Amru da Hashim bin Al-Mughirah Abdi Manafin bin Zaid Qusay bin Al-Hakim Ruwah Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwayyin Lawi bin Ghalib bin Fikhr Quraisy. Jadi fisik tersebut merupakan kejadian seterusnya dari kejadian pertama yang bersifat qadim dan azali itu. Jadi maka dengan demikian tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hakikat Muhammad atau Nur Muhammad itu memiliki dua eksistensi, yaitu eksistensi kejadian yang pertama bersifat qadim dan azali, dan esensi positioning yang kedua bersifat fisik, di mana keduanya merupakan sesuatu yang saling menjelaskan, saling melengkapi dan saling meneguhkan, tidak saling bertentangan. Demikian dulu bahwa ternyata Al-Jili dan Ibnu Arabi itu menekankan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad ini berkaitan dengan konsep wahdatul wujud, di mana konsep wahdatul wujud ini menurut ulama atau wali yang lain disebut dengan konsep wahdatul syuhud, ya. Wali tersebut adalah Abu Hafad Abul Qasim
Umar bin Abdul Hasan Ali bin Al-Mursyid bin Ali yang dikenal dengan Umar ibnu Farid, ya, yang dilahirkan di Qahirah atau Kairo, Mesir. Jadi paling tidak 3 wali ini, Umar ibnu Farid, Muhyiddin ibnu Arabi, dan Abdul Karim Al-Jili, ketika membahas konsep wahdatul wujud atau wahdatul syuhud, dikonfirmasikan dengan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Demikian dulu. Sementara perspektif selanjutnya setelah ini, Bismillahirrabbillahu hasbiyallahu tawakkaltu 'alallahi i'tasamtu billahi fawaddu amri ilallahi ma sya'allahu la haula wala quwwata illa billahi mil'a ma 'alima wa 'adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Sementara ketika baik Umar ibn Farid, baik Muhyiddin ibn Arabi, baik Abdul Karim Al-Jili Al-Jailani ketika membahas konfirmasi antara wahdatul wujud atau wahdatul syuhud dengan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, itu dipertegas oleh seorang wali besar juga di zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri Al-Gujarati, India, ya, yaitu di dalam 2 kitabnya yang terkenal, At-Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam kitabnya Al-Haqiqatul Muwafaqah Lisyari'ah, dijelaskan tentang konsep martabat pitu atau martabat 7, yaitu martabat ahadiyah. Martabat yang pertama merupakan martabat wujud pertama atau martabat mutlak zat semata, atau disebut juga dengan wujud la ta'ayyun, yang ada hanya Tuhan atau kunhinya Tuhan saja, begitu ya. Martabat yang kedua adalah martabat wahdah, merupakan martabat ta'ayyun atau penampakan pertama yang disebut dengan hakikat al-Muhammadiyah. Nah, ini kan, dalam martabat ini menampak segala pengetahuan Tuhan tentang zat dan sifat-sifat Tuhan serta maujudat secara ijmal atau secara umum. Nah, di sini mulai masuk kan di martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah martabat wahidiyah, merupakan martabat ta'ayyun ats-tsani, ya kan, atau penampakan emanasi yang kedua, ya kan. Dalam martabat ini tampak pengetahuan Tuhan tentang zat dan sifat-sifat Tuhan serta maujudat secara tafsili atau secara terperinci. Jadi bedanya martabat kedua dan ketiga ini dalam prosesnya. Kalau martabat wahda itu segalanya itu maujudat secara ijmali atau secara umum, sedangkan dalam martabat wahidiyah itu segalanya itu maujudat secara tafsili atau secara terperinci, gitu kan. Sedangkan martabat yang keempat yaitu martabat ahadiyah, yaitu martabat wahdah dan martabat wahidiyah adalah martabat keilahian yang qadim atau azali, yaitu tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, jadi martabat ahadiyah itu merupakan penjelasan bahwa martabat wahdah dan martabat wahidiyah adalah martabat keilahian yang qadim dan azali, begitu kan. Selanjutnya martabat berikutnya ini bersifat insani atau bersifat martabat yang fokus pada positioning insan atau katakanlah manusia, yaitu
martabat yang kelima adalah martabat alam arwah, yang merupakan martabat yang terwujudnya alam roh atau alam arwah yang tidak tersusun dari unsur-unsur dan tidak bersifat materi, ya, tidak bersifat fisik atau jisim begitu kan. Nah, selanjutnya martabat yang kelima adalah martabat alam misal. Sering disebut dalam konsep ajaran agama Hindu atau Brahma itu bisa disebut dengan alam astral begitu kan. Jadi yang merupakan martabat terwujudnya alam yang tersusun dari unsur-unsur murni dan halus dalam kesatuan yang utuh, yang bersifat integral artinya, dan tidak akan rusak. Nah, dari martabat-martabat itu mulai masuk ke martabat yang lebih bersifat fisikly, yaitu martabat ke-6 adalah martabat alam ajsam, yang merupakan martabat terwujudnya alam jasmani atau alam materi yang tersusun dari unsur-unsur kasar dan dapat terpisah-pisah atau bersifat fragmentatif atau bisa disebut bersifat fakultatif begitu kan. Akhirnya kembali kepada martabat yang terakhir atau martabat yang ketujuh, yaitu martabat alam insan, yang merupakan martabat terwujudnya manusia yang menghimpun semua martabat-martabat sebelumnya. Jadi martabat ketujuh ini walaupun dalam positioning yang terakhir, tetapi pada prinsipnya, pada hakikatnya menghimpun semua hierarki martabat-martabat 6 sebelumnya begitu kan. Nah, demikian dulu ini, sudah terlalu panjang lagi. Demikian sekedar tambahan tentang eksistensi positioning martabat 7, juga pendapat dari beberapa ulama dan aulia besar di zamannya tentang hakikat Muhammadiyah atau tentang Nur Muhammad. Selanjutnya sebagai tambahan atau semacam pemaparan lebih jelas adalah sebagai berikut. Alhamdulillah, mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Memang betul-betul asyik ya berdiskusi tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah dalam berbagai perspektif. Mohon izin, mohon maaf terutama kepada Abang Gismet, sutradara utama dan pemilik Room dan Zoom Voice Note, dan juga Room dan Zoom BKC. Juga mohon izin, mohon maaf terutama dan terkhusus juga kepada Abah Gusti Jaga Sukma Sukodono, Kalimantan Tengah. Juga terkhusus kepada Abah Putin Saryanta yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan. Pencerahannya sangat memukau ya. Sekedar menambahkan bahwa ternyata bukti dalil bahwa memang segala sesuatu itu tercipta dan diciptakan dari emanasi atau pancaran cahaya dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu dikonfirmasi oleh hadis
yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga masih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, disebutkan dengan redaksi sebagai berikut: falaula Muhammadun ma khalaqtu Adam walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata walan nar. Andai saja bukan karena Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan Adam. Andai saja bukan karena Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Hadis ini disahihkan sanadnya oleh Al-Hakim, yang juga disahihkan oleh Al-Bulkini dalam fatawinya, dan dibawakan juga oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Wafanya di awal kitab Al-Wafa, serta dikutip oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 180 itu. Bahkan menurut Profesor Dr. ahli hadis masa kini almarhum As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ahluh, menjelaskan status hadis Al-Hakim ini bahwasanya sebagian ulama berpendapat mengenai status derajatnya, ya kan, tetapi sebagian besar menilainya sebagai status hadis sahih, ya, baik dari segi sanadnya maupun dari segi matanya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Bulkini, dan juga Ibnul Jauzi, juga Ibn Katsir, ya. Jadi menurut perspektif yang saya pikirkan, bahwa jangankan cuma 4 anasir, air, angin, tanah, dan api, sesuatu yang lebih hebat dari itu, yaitu surga dan neraka, diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi frase falaula Muhammadun, jika tidak karena kecintaan Allah terhadap Muhammad, begitu maksudnya. Bukan berarti bahwa Allah itu tergantung kepada sesuatu, bukan itu. Tetapi penekanan di sini adalah jika bukan karena penghormatan Allah, jika bukan karena kecintaan Allah terhadap Nur Muhammad atau terhadap hakikat Muhammadiyah itu, begitu maksudnya kan. Itu perspektif yang pertama. Perspektif selanjutnya bahwa saya lanjutkan setelah ini. Alhamdulillah, akhirnya saya mohon maaf menyumbangkan pemaparan yang lebih luas tetapi bersifat konklusif, artinya kesimpulan dari berbagai persepsi dan pendekatan dalil dan fakta nas, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang derajatnya sudah ditegaskan. Banyak yang berpendapat tentang hadis sahih, ya, tentang eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Berikut ini sebagai pemaparan yang bersifat konklusif, artinya bersifat kesimpulan. Menurut yang saya baca adalah ada hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qtarafa Adamu al-khati'atah
Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Faqala Allah Ta'ala ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu. Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah Ta'ala sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Jadi hadis ini menurut Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani At-Tijani radhiyallahu taala anhu kama huwa ahluh dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, ya, dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya serta disahihkan oleh Al-Hakim sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Khasa'isun Nabawiyah serta disahihkan oleh As-Suyuti sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah yang di dalamnya tidak ada riwayat hadis palsu atau hadis maudhu, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baihaqi sendiri di awal muqaddimah kitabnya ini. Juga hadis ini disahihkan oleh Al-Qastalani dan Az-Zarqani dalam Al-Mawahibul Laduniyah serta disahihkan oleh Al-Imam As-Taqiyuddin As-Subki dalam Syifa'us Saqam, ya. Bahkan Al-Haythami berkalam hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mujamul Awsat dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal saja oleh Al-Haythami, ya. Silakan dibaca di dalam kitab Ma'jamuz Zawaid juz 12 halaman 253. Jadi dengan demikian maka dari hadis panjang ini ada beberapa konklusi. Yang pertama bahwa Baginda Adam, bapak kita semua itu, dan ibunda Hawa tentunya pertobatannya diterima. Jadi dari konsep ini tidak dikenal warisan dosa atau dosa waris, begitu kan? Yang kedua, konklusi yang kedua yang seperti yang saya baca bahwa ternyata nama Muhammad itu disandingkan oleh Allah dengan nama Allah yang termaktub di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tertulis di arsy, ya. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan, keagungan serta kecintaan Allah terhadap Muhammad, baik secara Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, seperti dijelaskan secara hakikat maupun secara fisik, itu sangat besar kecintaan Allah dan pengagungan Allah. Dan selanjutnya bahwa konklusi selanjutnya bahwa yang ditiupkan ruh Allah juga kepada Adam ini. Jadi tidak hanya kepada Kanjeng Nabi Joshua, Hamisyah, Yesus, Isa,
Al-Masih ibn Maryam alaihi salatu wassalam, juga bahkan terhadap kita semua dinufikhah ruh Allah dalam penciptaan kita semua, ya, itu menjelaskan bahwa yang dinufikhah, yang ditiupkan ruh Allah itu tidak hanya terhadap baginda Joshua Hamisyah Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, juga terhadap baginda ayahanda Adam alaihi salatu wassalam, juga bahkan terhadap kita semua, gitu kan. Dan yang terakhir di sini ada perintah ud'uni bihaqqihi, jadi perintah berdoalah dengan hak atau bijahi, dengan jahi atau kemuliaan ya Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, baik secara yang bersifat qadim azali maupun yang bersifat fisikli itu. Begitu. Jadi beberapa konklusi ini menunjukkan tentang pengagungan Allah dan penegasan bahwa awal dan tujuan penciptaan adalah hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad, baik secara hakiki maupun secara fisikli, yang terwujud di dalam fisik mulia dan agung, yaitu fisik baginda Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani bin Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi bin Umar Amru Ula Al-Hashim bin Al-Mughirah Abdi Manafin bin Zaid Qusay bin Al-Hakim Urwah Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ruwai bin Lawi bin Ghalib bin Fikhr Quraisy. Begitu. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf kalau saya salah dalam membaca teks asli dan saya salah mengeksegesikannya teks asli tersebut, maka mohon izin, mohon maaf, mohon berkenan panjenengan semua untuk mengkoreksinya. Demikian, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, ketika membahas tentang konsep realitas Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, disebutkan dengan tegas bahwa realitas Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad tersebut tidak hanya ada dan aktif sebelum kehadiran seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, tetapi hakikat Muhammad, realitas Muhammad, Nur Muhammad itu juga ada sebelum segala sesuatunya ada, dan telah menjadi materi yang berpositioning sebagai seorang nabi dan disadari oleh si penyandangnya, yaitu Nabi Muhammad sendiri, di dalam sebuah hadis, yaitu kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wabtin au bainar ruh wal jasad. Saya telah menjadi seorang nabi dan saya telah menyadari itu semua ketika Adam masih berupa campuran antara air dan lumpur, au ai masih berupa campuran antara ruh dan jasad. Ya, jadi itu
bisa dilihat di dalam kitabnya At-Tirmidzi, yaitu tentang bab manakib, yaitu lihat juga di Majmu'atur Rasail juz 4 halaman 8 ya. Juga di dalam Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 66. Juga di dalam Al-Madnun As-Saghir nya Al-Imam Al-Ghazali di juz 2 halaman 98. Dan As-Suyuti menanggapi As-Subki hanya mengutip versi Bainar Ruh wal Jasad, tetapi menggunakan ungkapan Haqiqatun Nabi, gitu kan. Jadi ini bisa dilihat di dalam Al-Hawi lil Fatawi nya As-Suyuti di juz 2 halaman 189. Demikian dulu. Setelah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi min ama'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa itratihi wa naslihi al-qadwil maktum al-syarif al-hasani at-tijani ajma'in. Jadi melanjutkan penjelasan yang paling esensial dari eksistensi positioning Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, ternyata itu semua menurut Ibnul Arabi Al-Andalusi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, dan di dalam kitabnya juga Fususul Hikam disebutkan bahwa juga di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan juga bahwa konsep tersebut berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Jadi wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami Allah telah datang kepada panjenengan semua, menjelaskan kepada panjenengan semua banyak hal dari isi kitab yang panjenengan semua sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada panjenengan semua cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi frase nurun di sini ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, secara fisikly maupun secara hakikat, itu sebagai Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dan yang dimaksud dengan kitabun mubinun di sini adalah Al-Qur'anul Karim, gitu kan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ya, ayat
ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu sebetulnya berkaitan langsung dengan ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi wahai Nabi, maksudnya wahai baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahluh, sesungguhnya kami Allah mengutus panjenengan wahai Nabi untuk menjadi saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi frase sirajan muniran di sini adalah tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahlu, baik secara azali dan qadim, yaitu tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu, maupun secara fisikly, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahlu. Demikian dulu biar tidak terlalu panjang. Setelah ini ada penjelasan menarik berkaitan dengan positioning eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, yaitu Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi min ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa awladihi wa itratihi wa naslihi al-qadwil maktum al-syarif al-hasani at-tijani ajma'in. Jadi melanjutkan penjelasan yang paling esensial dari eksistensi positioning Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, ternyata itu semua menurut Ibnul Arabi Al-Andalusi di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, dan di dalam kitabnya juga Fususul Hikam disebutkan bahwa juga di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan juga bahwa konsep tersebut berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Al-Ma'idah ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami Allah telah datang kepada panjenengan semua, menjelaskan kepada panjenengan semua banyak hal dari isi kitab yang panjenengan semua sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada panjenengan semua cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi frase
nurun di sini ya maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kama huwa ahluh secara fisikly maupun secara hakikat, itu sebagai Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dan yang dimaksud dengan kitabun mubinun di sini adalah Al-Qur'anul Karim, gitu kan. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat ke-46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu sebetulnya berkaitan langsung dengan ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniran. Jadi wahai nabi, maksudnya wahai baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahluh, sesungguhnya kami Allah mengutus panjenengan wahai Nabi untuk menjadi saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi frase sirajan muniron di sini adalah tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, baik secara azali dan qadim, yaitu tentang Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah itu, maupun secara fisikly yaitu baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh. Demikian dulu biar tidak terlalu panjang. Setelah ini ada penjelasan menarik berkaitan dengan positioning eksistensi Nur Muhammad atau hakikat Muhammad itu, yaitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamati ajma'in. Amma ba'du, baiklah kita lanjutkan. Sebagai bukti dan fakta sejarah tentang konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah, realitas Muhammadiyah itu bahwa tidak hanya yang bersifat qadim dan azali, tetapi juga mereverse kepada fisik agung, fisik mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu ketika turun di alam dunia ini, itu dikonfirmasi oleh fakta sejarah tentang misalnya Ibnu Ishaq ya menyebutkan bahwa ayahanda baginda Nabi yaitu Sayyid Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani yang mau dikorbankan yang kedua. Kalau Ad-Dabi Al-Ula atau Al-Awwal adalah kakenda baginda Nabi yaitu baginda Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayahanda Sayyid Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani sebelum menikah dengan Sayyidah Siti Aminah, seorang wanita Quraisy yang sangat cantik jelita, ternyata banyak wanita-wanita yang berusaha merayu ayahanda Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani ya. Salah satu atau salah banyak di antara wanita itu adalah saudaranya Waraqah bin Naufal ya. Karena apa?
karena saudaranya Waraqah bin Naufal ini diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani yang bersifat Hanif, ya, tidak mensyirikkan Allah, itu bahwa ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi terakhir itu berada kepada dan di diri Sayyidina Abdullah Adz-Dzabi yang Ats-Tsani berupa cahaya, ketampanan, keagungan, kewibawaan, begitu kan. Sehingga saudaranya Waraqah bin Naufal ini berusaha, dan banyak wanita yang mengerti persoalan ini berusaha merayu untuk dinikahi oleh Waraqah bin Naufal, yang untuk dinikahi oleh ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani, tetapi tidak berhasil. Nah, ketika ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani sudah menikah dengan Sayyidah Siti Aminah Al-Quraisyah, kembang pujaan suku Quraisy, maka wanita-wanita itu tidak tertarik lagi kepada keagungan cahaya yang memancar di wajah Sayyidina Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani. Bahkan ada semacam kejadian asik lah, misalnya begini. Ketika Sayyid Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani berjalan-jalan di muka para wanita yang pernah merayunya itu merasa diacuhkan. Karena ketika ditanyakan, "Loh, bukankah sampean kemarin merayu saya?" "Ya, karena kemarin ketika saya merayu panjenengan itu saya melihat keagungan cahaya di wajah panjenengan," begitu. Tetapi sekarang cahaya itu sudah pudar dan menghilang. Ternyata cahaya itu, cahaya keagungan Nur Muhammad, hakikat Muhammad, realitas Muhammad itu berpindah kepada wajah daripada ibunda Sayyidah Siti Aminah, pujaan suku Quraisy dan pujaan wanita seluruh alam, gitu kan. Ini fakta sejarah ini menunjukkan bahwa ternyata eksistensi positioning hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad atau realitas Muhammad itu selain terkonfirmasi secara qadim dan azali, juga terkonfirmasi juga secara fisikly kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari sulbi-sulbi suci. Jadi para sulbi-sulbi suci itu secara turun-temurun dari baginda Adam itu pernah mengalami dan menerima titipan cahaya hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah atau realitas Muhammadiyah itu. Begitu dulu. Wah, tambah asyik ini. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, ketika membahas tentang konsep realitas Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, disebutkan dengan tegas bahwa realitas Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad tersebut tidak hanya ada dan aktif sebelum kehadiran seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, tetapi hakikat Muhammad, realitas Muhammad, Nur Muhammad itu juga ada sebelum segala sesuatunya ada, dan telah menjadi materi yang berpositioning sebagai seorang nabi dan disadari oleh si penyandangnya, yaitu
Nabi Muhammad sendiri di dalam sebuah hadis, yaitu kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wabtin au bainar ruh wal jasad. Saya telah menjadi seorang nabi dan saya telah menyadari itu semua ketika Adam masih berupa campuran antara air dan lumpur, atau ai masih berupa campuran antara ruh dan jasad. Ya, jadi itu bisa dilihat di dalam kitabnya At-Tirmidzi, yaitu tentang bab manakib, yaitu lihat juga di Majmu'atur Rasail juz 4 halaman 8 ya. Juga di dalam Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 66. Juga di dalam Al-Madnun As-Saghir nya Al-Imam Al-Ghazali di juz 2 halaman 98. Dan As-Suyuti menanggapi As-Subki hanya mengutip versi bainar ruh wal jasad, tetapi menggunakan ungkapan hakikatun nabi, gitu kan. Jadi ini bisa dilihat di dalam Al-Hawi lil Fatawi nya As-Suyuti di juz 2 halaman 189. Demikian dulu. Setelah ini kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Fatihi wal khatimi li jami'il alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamati ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan. Sebagai bukti dan fakta sejarah tentang konsep hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah, realitas Muhammadiyah itu bahwa tidak hanya yang bersifat qadim dan azali, tetapi juga mereverse kepada fisik agung, fisik mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahlu, ketika turun di alam dunia ini, itu dikonfirmasi oleh fakta sejarah tentang misalnya Ibnu Ishaq ya menyebutkan bahwa ayahanda baginda Nabi, yaitu Sayyid Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani, yang mau dikorbankan yang kedua. Kalau Adz-Dzabi al-Ula atau al-Awwal adalah kakenda baginda Nabi, yaitu baginda Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayahanda Sayyid Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani sebelum menikah dengan Sayyidah Siti Aminah, seorang wanita Quraisy yang sangat cantik jelita, ternyata banyak wanita-wanita yang berusaha merayu ayahanda Abdullah Adz-Dzabi Ats-Tsani ya. Salah satu atau salah banyak di antara wanita itu adalah saudaranya Waraqah bin Naufal ya. Karena apa? Karena saudaranya Waraqah bin Naufal ini diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani yang bersifat hanif ya, tidak mensyirikkan Allah, itu bahwa ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi terakhir itu berada kepada dan di diri Sayyidina
Abdullah Adzabi yang Atsani berupa cahaya, ketampanan, keagungan, kewibawaan gitu kan. Nah, sehingga saudaranya Waraqah bin Naufal ini berusaha, dan banyak wanita yang mengerti persoalan ini berusaha merayu untuk dinikahi oleh Waraqah bin Naufal, yang untuk dinikahi oleh ayahanda Abdullah Adzabi Atsani, tetapi tidak berhasil. Nah, ketika ayahanda Abdullah Adzabi Atsani sudah menikah dengan Sayyidah Siti Aminah Al-Quraisyah, kembang pujaan suku Quraisy, maka wanita-wanita itu tidak tertarik lagi kepada keagungan cahaya yang memancar di wajah Sayyidina Abdullah Adzabi Atsani. Bahkan ada semacam kejadian asik lah, misalnya begini. Ketika Sayyid Abdullah Adzabi Atsani berjalan-jalan di muka para wanita yang pernah merayunya itu merasa diacuhkan. Karena ketika ditanyakan, loh, bukankah sampean kemarin merayu saya? Iya, karena kemarin ketika saya merayu panjenengan itu saya melihat keagungan cahaya di wajah panjenengan gitu. Tetapi sekarang cahaya itu sudah pudar dan menghilang. Ternyata cahaya itu, cahaya keagungan Nur Muhammad, hakikat Muhammad, realitas Muhammad itu berpindah kepada wajah daripada ibunda Sayyidah Siti Aminah, pujaan suku Quraisy dan pujaan wanita seluruh alam gitu kan. Ini fakta sejarah ini menunjukkan bahwa ternyata eksistensi positioning hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad atau realitas Muhammad itu selain terkonfirmasi secara qadim dan azali, juga terkonfirmasi juga secara fisikly kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari sulbi-sulbi suci. Jadi para sulbi-sulbi suci itu secara turun-temurun dari baginda Adam itu pernah mengalami dan menerima titipan cahaya hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah atau realitas Muhammadiyah itu. Begitu dulu. Wasit tambah asyik ini. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Selanjutnya, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Andalusi, ketika membahas tentang konsep realitas Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, disebutkan dengan tegas bahwa realitas Muhammad, hakikat Muhammad, Nur Muhammad tersebut tidak hanya ada dan aktif sebelum kehadiran seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, tetapi hakikat Muhammad, realitas Muhammad, Nur Muhammad itu juga ada sebelum segala sesuatunya ada, dan telah menjadi materi yang berpositioning sebagai seorang nabi dan disadari oleh si penyandangnya, yaitu Nabi Muhammad sendiri di dalam sebuah hadis, yaitu kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wabtin au bainar ruh wal jasad. Saya telah menjadi seorang nabi dan saya telah menyadari itu semua ketika Adam masih berupa
campuran antara air dan lumpur, atau ai masih berupa campuran antara ruh dan jasad. Ya, jadi itu bisa dilihat di dalam kitabnya At-Tirmidzi, yaitu tentang bab manakib, yaitu lihat juga di Majmu'atur Rasail juz 4 halaman 8 ya. Juga di dalam Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 66. Juga di dalam Al-Madnun As-Saghir nya Al-Imam Al-Ghazali di juz 2 halaman 98. Dan As-Suyuti menanggapi As-Subki hanya mengutip versi Bainar Ruh wal Jasad, tetapi menggunakan ungkapan Hakikatun Nabi, gitu kan. Jadi ini bisa dilihat di dalam Al-Hawi lil Fatawi nya As-Suyuti di juz 2 halaman 189. Demikian dulu, setelah ini kita lanjutkan.